Halo, halo. Selamat datang di podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram, episode ke-70. Tidak terasa sudah umur 70 ini podcast ya. Eh, by the way ini podcast sudah setahun loh, cuma gue lupa aja gitu, nggak ada perayaan, nggak ada ngucap-ngucap gitu ya kan. Karena ya gimana dong, gue pengen ngerayain 1 tahun podcast. Tapi gue malah ngejilat ludah sendiri ya, karena gue kayak udah terlalu sering ngomong soal ulang tahun itu ngapain sih dirayain gitu ya. Kayak, ya, tapi sekalinya gue pengen gimana? Nah, ya, tapi sebenarnya udah bulan lalu sih kalau nggak salah, harusnya Maret. Kalau diingat-ingat tuh gue pertama bikin episode apa judulnya ya? Kayaknya soal debat deh, debat cawapres gitu ya. Waktu zamannya Sandi lawan Kiai Ma'ruf tuh. Itu awal-awalnya tuh. Terus episode kedua gue bikin absurdnya pernikahan di Indonesia. Oh, itu meledak. Meledak gila. Itu jadi motivasi utama gue bikin podcast tuh gara-gara episode itu tuh. Kayak, wah ternyata yang dengerin bisa sebanyak ini gitu. Kayak, gue baru tahu kayak, oh gini nih. Ini nih ternyata, oh bisa-bisa. Tapi setelah itu anjlok saudara-saudara. Tidak ada pendengar sebanyak eh, episode 2 deh. Setelah itu gue nggak tahu deh cara balikinnya gimana, terus ya udah. Setelah itu gue biasa-biasa aja, bahkan ada pendengar yang episode yang pendengarnya cuma 5 gitu kan. Aduh, ini ternyata lebih susah yang dari gue bayangin ya. Dan makin kesini makin banyak pemainnya, makin kecil lah kesempatan gue buat masuk chart, masuk apa gitu di Spotify. Dulu aja gue masuk sub chart, bukan yang top chart ya, masuk yang kategori stories, ranking 90 dari 100 aja itu kayak udah setengah mati gitu usahanya. Gimana sekarang gitu kan? Kayak gue sih udah pasrah aja ya, nggak bakal masuk chart lagi ya. Yang penting gue tetap ngomong aja, karena ini satu-satunya hal yang membuat gue masih waras ya selama work from home dan selama pandemi ini gitu. Karena nggak kerasa udah 1 bulan lebih gue kerja dari rumah. Dan ya harusnya kalian juga udah sebulan ya. Dan ketika episode ini gue bikin, pengumuman perpanjangan PSBB di Jakarta baru aja diberitakan gitu, baru di announce sama gubernur kita, sehingga PSBB di Jakarta lanjut sampai tanggal 22 Mei. Ya, artinya berapa hari sebelum Lebaran, ya itu pasti lanjut lah sampai Lebaran. Dan ini beneran kejadian, eh, nggak ngelihat kantor sampai Lebaran, itu beneran kejadian. Karena gue inget banget waktu di awal-awal Corona ini muncul ya, dan mulai ada wacana buat work from home, PSBB segala macam gitu ya, bahkan karantina, lockdown. Ini teman-teman kantor gue tuh udah ngomongin kayak, ini kayaknya kalau beneran work from home kita nggak bakal ketemuan nih sampai Lebaran, hahaha, ketawa-ketawa gitu, seakan itu tidak akan terjadi. Udah, sedangkan ini kejadian beneran. Dan eh beneran nggak udah nggak ketemu rekan-rekan kerja, udah nggak pernah meeting fisik lagi. Semua lewat Google Meet, Zoom gitu kan. Semua lewat Slack lah gitu kan. Makin ternyata ini makin menjadi realita. Dan gue nyadar bercandaan yang gue bikin sama rekan kerja gue itu soal nggak bakal ketemu sampai Lebaran, haha, itu sama persis levelnya dengan ketika pemerintah bilang waktu di awal corona tuh enjoy aja gitu ya. Mereka nggak tahu seberapa serius pandemi ini, wabah ini bakal menjadi gitu kan. Sama aja kita yang di kantor ngerasa kayak, lah paling kayak gimana lah, paling ya work from home ya, paling shift-shiftan lah, setengah dari kita di rumah, setengah di kantor, ganti-gantian aja kan gitu. Padahal ternyata enggak loh. Itu pernah dicoba di kantor gue, dan cuma bertahan seminggu, terus semuanya langsung dirumahin, semuanya langsung kerja dari rumah. Dan gue nggak tahu ya, gimana kalian
menghadapi work from home ini? Karena yang di awal-awal kita anggap sebagai privilege gitu ya kan, karena memang sebenarnya nggak semua orang bisa kerja dari rumah. Tapi namanya juga manusia ya, tidak pernah puas. Pas kerja di kantor pengennya WFH. Pas udah WFH pengennya ke kantor gitu ya. Itu memang kita tidak pernah puas ya sebagai manusia gitu. Dan sebagai warga warga kota ini ya, manusia-manusia urban ini memang memang kelakuannya tuh banyak maunya aja. Karena udah sebulan work from home, lu mulai mulai nggak ngerasa kayak, aduh gue bosen nih di rumah, aduh gue stres nih di rumah, aduh gue nggak tahan ini di rumah terus gue bisa gila. Gitu kayak, ada nggak sih mulai, karena karena itu memang sebenarnya nyata itu ada gitu, karena eh lu makin nggak ketemu orang di rumah aja, apalagi lo yang tipenya lu cuma di kosan aja ya, yang lu udah merantau, lu di kosan seharian gitu. Mungkin lu lebih parah dari orang-orang yang di rumah ya, mungkin masih ada keluarga lah gitu. Kalau masih ada keluarga, lu setidaknya ada safety net lah, lu masih ngobrol sama anggota keluarga lu masih ada kakak adik, ada istri, suami, ada orang tua gitu, oke lah. Tapi kalau lu kok ngekos sendiri gitu, eh, dan lu nggak terlalu deket sama tetangga-tetangga kos lo juga ya, sendirian di rumah men, total isolation, itu gimana tuh? Karena eh, awalnya kita pikir stres dari kerjaan itu datang ketika lo di kantor dan lu sering lembur lah, ya kan? Lu banyak deadline lah gitu. Ternyata ketika di rumah tuh muncul juga kayak stres dan burnout karena work from home gitu. Karena eh tiba-tiba ini kita dihadapkan dengan kondisi kerjaan yang mungkin sebelumnya belum pernah kita hadapin sebelumnya ya kan. Ada tiba-tiba apa ya, habit dan kebiasaan-kebiasaan yang dulu tidak ada sekarang muncul, ya kan? Dan kebiasaan itu justru memperbesar resiko stres, burnout ketika kita kerja di rumah, gitu. Salah satunya adalah ketika eh, boundaries, batasan-batasan antara kerja dan rumah dan kehidupan pribadi lo itu makin blur. Gue udah bahas di episode sebelumnya soal ini kayak bahwa jam kerja itu jadi tidak jadi tiada gitu. Jam-jam masuk kantor, jam pulang kantor itu tuh udah nggak ada sih. Karena lu kerja di rumah, detik ketika lo bangun tidur, ya itu jam kerja lo dimulai, dan detik ketika lo tidur, ya itu jam kerja lo selesai gitu kan. Ya, karena lu bangun tidur, lu cek HP, cek Slack, cek email, udah mode-nya udah mode kantor, udah langsung mode kantor gitu kan. Lu nggak pernah beneran ada shutdown dan shut off dari kerjaan gitu. Waktu zaman di kantor masih ada itu batasan-batasan nyata itu, kayak berangkat ke kantor itu adalah bagian dari batasannya kan. Lu lagi commute di mobil, di kereta, di busway, itu mendandakan lu ninggalin kehidupan pribadi lu dan masuk ke jam jam kerja, jam kantor lo gitu. Dan ketika lo pulang dari kantor juga, lo harus tutup laptop, masukin ke tas, dan lo jalan pulang ke rumah gitu, menuju rumah gitu. Di situ lo kelihatan jelas batasnya. Sedangkan di rumah batasannya apa gitu? Lo nggak ada gitu kan kayak gitu. Dan nggak banyak orang yang sadar bahwa batasan itu dibutuhin gitu. Lo harus tetap punya batasan antara kerja dan kehidupan pribadi gitu. Misalnya kalau misalnya sebelumnya perjalanan ke kantor itu adalah batasannya, ya bisa aja mungkin sebelum dan sesudah lu kerja lu batasin dengan olahraga gitu misalnya. Ya gue tahu walaupun ini bulan puasa ya, nggak semua kuat untuk olahraga, apalagi ini hari pertama puasa gitu, semua pasti bakal capek. Eh, tapi ya you can replace it with anything else gitu, misalnya baca buku atau nonton gitu. Jadikan itu batasannya, misalnya sebelum ngantor lu lu cobain nonton satu episode Netflix atau beberapa,
konten YouTube gitu atau apalah gitu ya. Ketika udah jam malam, udah harusnya jam kerja lo udah berakhir gitu ya, ya lu sempetin lagi nonton lagi dan itu jadi batasan lo gitu. Sehingga ada aktivitas yang membedakan antara kehidupan kerja lo dan kehidupan pribadi lo gitu. Eh Terus lu ngerasa nggak sih kayak makin sering lu kerja dari rumah nih udah makin biasa lo kerja dari rumah, makin banyak yang gua nggak mau bilang kondisi yang di luar kontrol lo sih, tapi eh nggak gini gini. Sebelum pas masih di kantor nih ya, pas masih di kantor, persaingan di kantoran lo tuh pasti udah ketat gitu ya. Apalagi lo kalau tipe-tipe yang kerja di startup gitu kan, consulting, agensi, nah udah itu cutthroat-cutthroatnya kan pasti nyata ya gitu. Karena kalian saling bersaing buat naik jabatan, naik gaji, dapat penghargaan gitu dan ya lu berkompetisi aja lah sesama rekan kerja lu dan ya itu sesuatu yang normal gitu. Sehingga lu tuh selalu menargetkan diri buat jadi that perfect worker gitu kan. Jadi karyawan ideal gitu kan, karyawan yang sangat sempurna gitu. Dan m- ketika lu kerja di rumah, keinginan itu makin makin besar dong kan, karena eh gimana cara lo nunjukin bahwa lo adalah karyawan yang ideal gitu. Lo adalah pekerja yang komit terhadap kerjaan lo gitu. Karena kebanyakan ini lo nggak bakal kelihatan sama rekan-rekan dan atasan lo kan. Jadi eh, lo mensiasati itu dengan cara misalnya lo jadi selalu on gitu, always online gitu, nggak pernah turn down kerjaan di jam manapun gitu. Tiba-tiba ada request jam 1 pagi, lu bangun, lu bales Slack-nya dan lu kerjain. Itu juga buat lu selesai jam 3, lu tidur lagi gitu. Eh gua nggak tahu ya. Ya mungkin itu udah normal ya kalau misalnya lu kerja di tipe-tipe agensi consulting ataupun ya startup gitu ya mungkin memang sebelum work from home juga udah kayak gitu tapi eh buat kebanyakan orang sebenarnya nggak kayak gitu karena lu juga tahu kan ketika di kantor dan ada rekan kerja lo yang work from home salah satu orang dua orang nih pasti sering lah dibecandain kayak work from home paling juga tidur siang-siang hahaha work from home paling siang-siang ke bioskop nonton gitu ya kan suka dipenjarain gitu dan pada saat itu sih ya itu hahaha hihi aja bercanda gitu ya tapi ketika semua work from home itu semua jadi terpatri dalam pikiran lo bahwa oh iya kalau gua nggak balas chatnya sekarang juga jangan-jangan dianggapnya gua tidur nih jangan-jangan gua dianggap lagi Netflix nonton Netflix nggak kerja gitu kan eh jangan-jangan kalau gua apa ya nggak nyelesain semua kerjaan gua hari ini gitu dianggapnya gua males-malesan gitu ya itu jadi terpatri dan akhirnya lu jadi overwork dan akhirnya lu apa ya lu jadi memaksakan diri buat go beyond gitu dan akhirnya ya itu jam kerja lo jadi blurred gitu kan dari yang biasanya lo padahal di kantor jam 6 jam 7 udah cabut gitu udah pulang di rumah lo lanjut aja kerja nggak ada berhenti jam 7 jam 8 jam 9 tiba-tiba udah jam 11 jam 1 pagi lo nggak nyadar dan tahu-tahu lo udah ngerasa udah capek banget gitu dan akhirnya udah lo pingsan aja di tempat tidur gitu eh ya kan dan itu menurut gua ini banget sih kayak itu krusial banget kayak gimana abis eh ya memang itu realita kerjaan kita kan. hmm, Gimana cara lu berdamai dengan diri lu bahwa oh lu harus bisa set boundaries nih kalau misalnya ada slack kerjaan atau dapat kerjaan itu nggak ngebales 10 menit itu bukan artinya kita lagi malas-malesan gitu karena bisa aja lu lagi take time for yourself gitu ya memang lagi waktu istirahat gitu kan atau ya lu lagi stretching, lagi ya take a coffee break lah gitu ya.
Dan itu wajar. Waktu di kantor aja wajar kok. Kalau sore-sore lu ke bawah beli kopi gitu, kenapa pas di rumah eh taking a break itu seakan-akan kayak berdosa banget gitu, ya kan? Terus tau nggak yang bikin stres lagi? Tadi gue udah bahas dikit sih. Eh, Berkurangnya secara drastis interaksi sosial. Interaksi sosial. Karena ya mau gimana pun pandemi ini memaksa kita buat jadi seorang yang ansos ya. Dan buat kalian-kalian yang para ekstrovert yang tes-tes MBTI yang apa Myers-Briggs personality apa sih MBTI yang ESTP, ENTJ, you know, para ekstrovert ekstrovert yang harus ngobrol sama orang lain setiap 5 menit ini atau enggak kalian sakau gitu. Nah, ini mungkin adalah masa-masa terburuk kalian gitu karena kalian di rumah dan tidak ada yang bisa kalian ajak ngobrol gitu. Padahal kalau di kantor kalian bisa ngobrol sama teman di depan lo, di meja depan lo, di samping lo gitu kan. Turun ngopi ke bawah sama teman lo yang lain gitu. Ya kan? Itu hilang semua di di masa-masa ini ya dan mungkin inilah masa-masa yang sangat tidak nyaman buat kalian gitu karena ya gimana kalian kita terpisah gitu dan sekalinya kita konkol satu tim ya kita ngebahas kerjaan gitu kita nggak punya waktu buat nanya kayak lu sebenarnya baik-baik aja kan di sana gitu kayak lu gimana ngadepin work from home gini gitu kayak lu stres nggak lu burn out nggak gitu nggak ada waktu buat itu semua karena saking banyak kayak konkol juga yang kita lakukan tiap hari gitu kita jadi belajar untuk jadi efisien sekali kan hal itu. Ya, lo langsung masuk ke call tanpa basa-basi, lo pastiin ini udah ada sebelum semua, udah ada ya di call ini. Oke, kita lanjut, kita mulai. Langsung ngomongin kerjaan, tek 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 tek. Udah ada pertanyaan lagi, ada tambah lagi, nggak ada. Oke, thank you ya semua. Bye. Kita langsung nggak ada basa-basi gitu kayak nggak ada. Yang aduh yang ternyata di masa-masa gini orang tuh sangat mendambakan basa-basi ya ditanyain kabar lo gimana gitu lo gimana nih selama work from home gini kita sekarang nggak ada gitu kita eh, beneran udah nggak ada waktu buat itu lagi gitu jadi gimana dong ya solusinya sih ya kita harus memulai habit itu ya memulai basa-basi itu ya setidaknya sesama sesama tim sesama sesama departemen gitu ya kalau misalnya eh itu tidak memungkinkan ya karena memang lo tipe-tipe kerja di kantor yang sangat ambi ya kayak ya si startup, si agensi, consulting yang apa itu interaksi sosial. Kita harus membuat cuan sebanyak mungkin, take opportunity, agile, hustle, ya itu kayak gitu-gitu ya udah lo nggak ya pasti nggak lo nggak bisa ngarepin apa-apa kan. Jadi lo ya rely dengan teman-teman lo di luar kantor lah gitu kayak karena gue yakin mereka merasakan hal yang sama sehingga ngejadwalin quote untuk call bareng mereka gitu ya. Kalau instead lu nge-zoom sama rekan kerja bahas kerjaan ya lu nge-zoom bareng teman-teman lu lah gitu kayak bahas-bahas yang nggak ada hubungannya sama kantor sama sekali gitu ya. Karena itu ternyata itu penting banget dan jujur gue ngerasain waktu itu gue akhirnya gue call sama teman-teman gue dan anjir itu rasanya kayak itu beban hilang cuma buat ketawa-ketawa dan ngomong-ngomong hal-hal yang sampah gitu yang sebenarnya nggak guna sama sekali gitu kayak kita kita berempat cuma pengen shit talking dan trash talking aja gitu kayak pengen marah-marah gitu ya udah karena memang that's what friends are for right gitu kita untuk jadi medium buat saling marah-marah terhadap dunia gitu karena kalau lo marah-marah sendiri lo jadi gila juga sih gitu dan dan sebenarnya ada satu lagi yang membuat gua yang menurut gua jadi faktor meningkatnya stres lo gitu adalah ketika lo di rumah lo nggak punya boundary juga buat informasi yang lo cerna gitu apalagi pas pas lagi corona lagi pandemi gini eh itu tempting banget kan buat misalnya lo nyetel TV
TV berita gitu yang 24 jam berita terus, dan pastinya mereka tampilin ya berita tentang corona terus aja kan. Belum lagi medsos, lu buka medsos orang update-nya corona lagi gitu kan. Ada aja gitu. Apalagi kalau misalnya lu punya circle pertemanan yang sama-sama parno lah sama wabah ini, sama-sama nggak percaya sama pemerintah gitu, ya udahlah isinya shit talking aja kan, trash talking. Dikit-dikit ngomongin soal kasus yang bertambah, jumlah tes yang kurang, yang minim, terus ngomongin warga-warga yang nggak matuhin PSBB masih keluar nyebarin virus gitu. Tiba-tiba ada perkumpulan agama nggak peduli soal itu, yang penting nggak ada jaraknya sama sekali gitu. Yang udah tahu lo kalau udah kayak gini mereka pasti nyebar nih penyakit gitu kan. Terus belum lagi berita-berita soal pemerintah lah, ya soal konferensi pers gitu. Ya itu bikin lu stres aja, seakan-akan lu tinggal di negara yang, aduh ini gua nggak ada harapan nih, gua nggak bisa survive nih di negara kayak gini. Aduh, ini tinggal menghitung hari aja sampai gua kena. Aduh, gua takut banget. Ya udah, itu ketakutannya kan di itu on a feedback loop aja gitu, kayak nggak diulang-ulang terus gitu kan. Dan lo makin mengisolasi diri gitu, lo buat ngebreak dari circle kejahat, that circle of fear akan berita-berita di luar itu makin susah gitu. Solusinya ya tentu lo cut off sosmed, tapi gue tahu itu sulit sekali buat kalian generasi millennials yang harus up to date with everything gitu kan. Apalagi uh, buat generasi-generasi yang generasi setelah millennials di Gen Z, kalian tuh sebutannya apa sih, si Generation Z ini, yang gue harus akui ternyata udah banyak ya di kantor gitu kan. Gue mikirnya kayak generasi Z itu cuma anak-anak kuliah yang masih unyu-unyu, yang masih ngomongnya cuma galau diputusin pacar gitu kan. Ternyata mereka udah kerja loh, udah jadi bagian dari workforce gitu. Ya walaupun masih ngomonginnya masih galau diputusin pacar juga gitu, tapi tapi ya itu udah mereka udah bagian dari kantor lo gitu. Dan ya pasti mereka lebih up to date lagi kan, kayak semua medsos punya, Twitter, Instagram, TikTok, dan apalagi semua ngomonginnya corona. Ya gimana gitu, kayak stres lalu gitu. Kayak gua aja yang hanya punya Twitter dan nggak gua cek tiap hari, nggak gua cek tiap hari, gua cek tapi nggak tiap jam, nggak gua cek. Itu aja gua udah stres loh ngerasanya. Kayak setiap eh, buka Twitter yang muncul pasti orang ngomongin corona gitu, kayak anjir. Kayak gue capek juga nih dengerin gini. Terus nyalain TV soal corona juga gitu. Dan ini sama aja ketika waktu pilpres, dan lu lu bosen dan jenuh ketika beritanya itu aja, pilpres lagi. Terus sekarang sama juga, corona lagi gitu. Karena ya buat kantor berita ini yang mereka, this is what they know gitu, yang laku gitu. Dan orang masih konsumsi ini, jadi ya udah mereka bikinnya ini aja terus gitu. Jadi it's up to you buat buat break that circle dan menjauh dari berita lah, buat distress gitu, just debrief dari semua kehektikan dunia ini, dan semua stres tentang work from home dan tentang pandemi ini gitu ya. Dan tau nggak, salah satu healing terbaik yang gue kerjain sebulan ini ya, selain ngobrol sama teman-teman kalian, adalah sebenarnya get out from the house gitu ya, keluar dari rumah. eh nggak sekedar keluar dari rumah kayak eh tanpa alasan yang jelas gitu. Tentu ketika kemarin gua sama istri keluar buat ke supermarket buat beli kebutuhan, itu kan ada alasan tuh ya, keluar buat melanggar PSBB karena ya lu harus nyetok buat kebutuhan hidup lah. eh Kita sengaja ambil rute yang rada panjang gitu. Kayak terus pulang belanja gitu, instead langsung pulang ke rumah,
jalan-jalan dulu aja gitu, muter-muter gitu. Jadi kalau misalnya jaga-jaga tiba-tiba di stop polisi, bilang aja ini habis dari supermarket pak, gitu mau pulang gitu ya kan. Dan I don't know, itu there's something buat di mobil aja terus menikmati jalanan Jakarta yang kosong, yang sebenarnya nggak kosong-kosong amat sih. Masih banyak motor, mobil berkeliaran gitu. Nggak kayak di foto-foto lu lihat kota-kota lain yang kosong, beneran kosong gitu. Tetap banyak aktivitas kalau di Jakarta sih. Tapi pasti nggak semacet hari-hari kerja ketika sebelum PSBB ini kan. I don't know, there's something about it ya. Kayak keluar rumah dan ngelihat nggak cuma ruang tamu lu, nggak cuma kamar tidur lu, nggak cuma dapur dapur lo aja, tapi lu ngelihat oh ya jalanan Jakarta kayak gini, gue hampir lupa nih. Ah, tapi ya, eh gue nggak ngerekomendasikan ini ke semua buat ngelakuin tiap hari ya, dan kalian keluar rumah gitu. Dan apalagi keluar rumah tanpa perlengkapan perlindungan diri yang mumpuni gitu. Karena ketika gue sama istri keluar rumah, kita juga masker siap, sarung tangan siap, bahkan protektor-protektor yang screen screen plastik depan muka lo itu kita juga siap gitu. Dan ya semua kita lakukan dengan hati-hati gitu, kayak di supermarket aja handle troli aja kita disinfektan, kita bawa apa hand sanitizer kita lapin gitu. Terus nyampe rumah belanjaan kita lapin, pulang belanja kita langsung mandi lah, baju langsung dicuci gitu, nggak peduli amat gitu. Ya udahlah, kayak just take precautions lah gitu. Kayak kita kan, kalian kan kelas menengah ya, harusnya ya bisa mikir dikit lah pakai logika gitu ya, buat selalu cuci tangan, mandi teratur lah gitu kan, pakai masker dan all that shit lah gitu. Kayak like come on man, lu masa lu masih mau dikasih tahu sama om-om yang punya podcast nggak laku ini gitu sih. Masa gue masih harus, jangan lupa ya teman-teman, cuci tangan selama 20 detik, dan jangan lupa pakai masker ya, sayangi dirimu dan orang-orang di sekitarmu, gitu kan. Nggak mungkin kan, ya kan, ya kan, oke, ya kan, kalian tahu lah, you know what to do ya, oke. Oke dah, that's it aja ya dari gue ya, sekian dulu. eh you know, kalau kalian mau nyapa-nyapa, that email is always open lah, di podcastbosandijalan@gmail.com. Sekali lagi, di podcastbosandijalan@gmail.com. Atau kalau kalian orang yang lebih tech savvy dan lebih hip, kalian bisa hit me up on Twitter at my handle Twitter. Itu bahasa anak lama banget ya, handle ya. Sekarang apa? Akun aja ya, akun at Ramdisa. Sekali lagi at Ramdisa, atau cari aja podcast bosan di jalan. Ya, you'll find me there. Nggak berapa banyak sih orang yang namanya Ramdisa podcast bosan di jalan ya. Otherwise, stay safe guys. I'll check up on you and next week. Next week ya, ini enggak deh, ini gua keluarin Selasa. So kalau gua rajin, Jumat keluar lagi. So alright, okay. That's it from me. I'll see you on the next one. Bye bye.